Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Bulan ini gereja kita mengambil tema relationship with God. Apa tema gereja kita bulan September? Relationship with God. Berhubungan atau berrelasi dengan Allah. Nah, saya ambil subtemanya call into fellowship with God. Call into fellowship with God. Itu artinya secara letterlock dipanggil untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah. Kalau diterjemahkan bebas, judulnya dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Jadi saudara dan saya itu dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana panggilan Tuhan itu atas kita? Nah, akan kita pelajari. Dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Ini penting saudara. Kita memang makhluk sosial. Artinya nggak bisa hidup sendirian. Tapi kita juga makhluk rohani. Kita membutuhkan Tuhan pencipta kita. 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 1 ayat 9. Satu ayat ini ternyata banyak berisi kebenaran yang luar biasa. Terjemahan baru mengatakan begini. Allah. Ininya kalimat pertamanya, kata pertamanya Allah. Ada koma. Seperti ini ada koma. Yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Jadi, kalau kita perhatikan struktur kalimat ini, sebenarnya kalimat ini esensinya Allah adalah setia. Amin? Nah, Allah yang setia itu dikasih penjelasan. Allah, titik-titik, adalah setia. Itu aktivitasnya, itu penjelasannya. Ternyata Allah yang setia itu memanggil kamu, jemaat Korintus. Untuk apa? Memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya judul firman Tuhan pada kesempatan kali ini dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Nah, siapa yang manggil? Allah. Jadi inisiatif, originatornya, yang menginisiasi itu Allah. Itu kata kerja. Terjemahan bahasa Inggris, Revised King James New Testament, itu mengatakan gini, God is faithful. Jadi, King James itu langsung menjelaskan God is faithful. Katakan God is faithful. God is faithful. God is faithful. Katakan God is faithful. Jadi, our God itu the faithful God. Allah kita itu Allah yang setia. Amin, saudara? Allah yang setia, apa yang dia lakukan? Bukti kesetiaannya. By whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Jadi Allah yang setia itu memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan dengan putra tunggalnya. Itu luar biasa, saudara sekalian. Satu lagi terjemahan firman Allah yang hidup di bawah. Jadi, ini terjemahan karena kan bahasa asli perjanjian baru, bahasa Yunani. Yang memang kalau hamba Tuhan ya harus belajar lah minimal 1 semester bahasa Yunani. Itu mengatakan begini, terjemahannya diambil dari bahasa Yunani, kemudian dia ada tafsirannya, dia tafsirkan. Pasti Allah melakukan hal ini bagi saudara. Jadi Allah yang setia itu dia pasti. Karena ia selalu. Jadi setia itu pasti menepati janjinya dan selalu melakukan apa yang dikatakannya. Kalau manusia kan kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ketika menikah saya berjanji, biasanya kan berkomitmen. Mengasihi engkau dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, dalam kaya dan miskin, dalam sehat dan sakit. Begitu saudara. Jadi janjinya begitu. Nanti giliran menikah udah 30 tahun, istrinya udah bentuknya dulu kan kayak gitar Spanyol. Kemudian udah 30 tahun, 60, anaknya udah 5. Bukan gitar Spanyol, tapi gitar bass. Udah mulai dia berpaling. Padahal dia berjanji, berkomitmen. Dia mulai deh, cari-cari yang lebih muda. Jadi suami seperti ini, suami yang tidak setia. Amin. Suami yang tidak menepati janjinya. Mudah-mudahan suami saudara tidak begitu. Dari amin saudara ya. Kan pesan Bu Gembala waktu habis retret, pulang retret, cium suami lu. Yang gak punya suami, cium bantal.
Pasti Allah melakukan hal ini. Apa tuh? Karena dia selalu melakukannya. Apa yang dikatakannya? Perhatikan nih. Yang pasti dia lakukan, yang selalu dia lakukan, dialah yang telah mengajak saudara masuk ke dalam persekutuan yang indah dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Kristus Tuhan kita. Jadi ini panggilan Tuhan untuk kita. Bersekutu dengan putra tunggalnya. Bersekutu dengan Allah. Amin, saudara sekalian. Karena Yesus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Makanya saudara jangan sampai kita nggak bersekutu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun, tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu setia. Saya jelaskan saudara sekalian, kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Paulus mengatakan panggilan ini untuk bersekutu dengan Allah, itu panggilan sorgawi. Coba katakan panggilan sorgawi. Itu divine calling, panggilan ilahi. Untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya di bumi ini saja, tetapi di kekekalan. Nah, luar biasa saudara sekalian, ini panggilan sorgawi dari Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Jadi Paulus bukan hanya ingin menyatakan bahwa dia dipanggil sebagai rasul, 1 Korintus 1 ayat 1. Tapi dia ingin menegaskan bahwa Allah yang memanggil dia itu memanggil saudara untuk bersekutu. Nah, itulah tugasnya dia sebagai rasul, menjangkau jiwa supaya mereka semua itu bisa masuk dalam persekutuan dengan putra tunggalnya Yesus Kristus. Koinonia itu bersekutu, berfellowship. Jadi lebih tepat memang pakai kata fellowship. Ada 13 kali lebih kata bersekutu, yaitu Yunaninya koinonia, itu diterjemahkan fellowship. Ada yang menerjemahkan communion, community, intimacy. Tetapi lebih banyak bahasa Inggris menerjemahkan bersekutu dengan bahasa Inggrisnya fellowship. Nah, saudara, saya akan jelaskan. Allah yang setia itu begitu luar biasa. Karena sejak awal, sebenarnya ketika manusia diciptakan, itu untuk bersekutu. Untuk apa? Bersekutu. Makanya ketika manusia diciptakan, itu segambar serupa dengan dia. Artinya memiliki komponen yang dimiliki Allah, yaitu pikiran, perasaan. Sehingga bisa bersekutu. Kalau binatang nggak bisa. Karena nggak ada komponen gambar dan rupa Allah, nggak ada. Imago Dei. Ya. Makanya Allah ciptakan manusia untuk bersekutu. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa pun, Allah itu masih mencarinya supaya bisa bersekutu. Kalau suruh baca Kejadian 3 ayat 8, LCD bisa bantu. Kejadian 3 ayat 8, so perhatikan di situ. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Kejadian 3 ayat 8, yang berjalan-jalan dalam taman itu, lihat. Saya suka kalau pagi itu jalan di taman BKT. Kenapa? Gratis. Gak usah bayar, ke taman ini kan bayar. Karena taman itu suasananya kalau kita bersama dengan yang kita kasihi itu lebih nyaman. Nah, ini sama sejak zaman dulu juga begitu. Berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sebab manusia jatuh dalam dosa. Makanya ketika Tuhan berjalan-jalan mencari dia, bukannya menemuinya, sebelumnya menemuinya. Kemudian ngobrol. Nah ini, keakraban itu, fellowship itu ngobrol. Katakan ngobrol. Jadi, jangan sampai saudara suami istri dari Jakarta ke Bandung, diem-diem aja begitu tuh. Aduh, nggak bisa. Saya kalau jalan bersama istri saya, itu ngobrol. Saudara pernah pacaran nggak? Pernah nggak? Kalau pacaran, pasti ngobrol gitu nggak? Dulu ada yang nanya, Bapak kalau pacaran ngadep-ngadepan begini atau samping-sampingan? Dia bilang tergantung. Kalau makanannya ya mejanya nggak terlalu jauh, kita ngadep-ngadepan. Supaya saya bisa menatap matanya yang bersinar, senyumnya yang manis. Kemudian saya bisa suapin, set gitu saudara. Nah, ngobrol. Apa yang diobrolin Pak? Itu kok aneh ya, sejam tuh nggak terasa, kayak baru 1 menit. Nah itu kalau pacaran begitu 1 jam, baru 1 menit nih kayaknya gitu. Karena nggak berasa. Saya pernah overheard nguping gitu, orang pacaran. Saya pengen tahu ya, ini kan sudah lama nggak pacaran kayak anak muda gitu ya. Saya kaget, tau nggak apa yang diomongin? Tusuk gigi. Saya bilang tidak bermutu banget ya, ngomongnya tusuk gigi. Nah itu. Nah, jadi Allah itu setia. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa pun, Allah itu mencari. Ya, mau bersekutu. Nah, kata berjalan-jalan di sini, ini memakai bahasa Ibraninya, kata Ibraninya halak. Coba katakan halak.
Itu loh Pak, buah. Itu salak. Ini halak. Halak itu berjalan-jalan sambil ngobrol begitu, bergaul begitu. Makanya kata halak itu dipakai di dalam Kejadian pasal yang kelima, ya, kalau suruh baca, kelima, ayat yang ke-22. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Itu memakai kata halak. Selama 300 tahun lagi. Kalau bahasa Inggris, Enoch walk with God, faithful. Ternyata bukan hanya dengan Enoch, dengan Henok. Dengan Nuh juga begitu, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bahasa Inggrisnya, walk with God. Nah, kata hidup bergaul, baik di Kejadian 6 ayat 9, Kejadian 5 ayat 22, itu memakai kata yang sama, halak. Allah berjalan, jangan di taman. Jadi, Allah itu setia, meskipun manusia jatuh dalam dosa, sehingga terpisah dari Allah. Sebab itu hukumnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Kejadian 2 ayat 17. Apa yang terjadi saudara sekalian? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau meninggoy. Mati. Mati di sini bukan hanya fisik, tetapi mati rohani, hubungan putus. Makanya Yesaya mengatakan bukan karena tangan Tuhan kurang panjang. Sesungguhnya tangan Tuhan nggak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga dia tidak mendengar itu segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tetapi Allah setia, dia tetap mau bersekutu. Amin, saudara sekalian. Bahkan sampai Abraham, Kejadian 17 ayat 1. Di waktu saya teliti ini, saudara sekalian, ini luar biasa. Allah yang setia itu luar biasa. Makanya saudara, kalau saudara nggak membangun hubungan dengan Allah yang setia seperti ini, aduh. Kalau kita mau tahu Allah yang benar itu, belajar dari Alkitab Perjanjian Lama. Siapa Allah yang benar? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau mau tahu dengan persis bagaimana Allah yang benar itu melakukan perkara yang ajaib, itu belajar kepada umat Perjanjian Baru. Gereja mula-mula yang rela mati sakit demi menyembah Allah yang benar, Yesus Kristus. Nah, kalau saudara baca di Kejadian 17, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan apa? Tidak bercela. Kata hiduplah di hadapanku itu memakai kata Ibraninya halak. Halaklah di hadapanku, artinya bergaullah dengan aku. Amin, saudara sekalian. Walk with me, maksudnya begitu. Berjalan dengan aku. Jadi saudara sekalian, jelas Allah itu setia. Sehingga kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Kenapa? Kayak khotbah. Umat Allah dikehendaki halak, bergaul, berjalan dengan Allah, walk with God faithfully. Itu jelas, makanya gemakan nih kabar baik ini. Saudara dan saya itu dipanggil dalam persekutuan dengan putra tunggalnya, dengan Kristus. Ini jelas, sejak awal tuh begitu. Memang akibat dosa, hubungan putus. Tetapi ketika hubungan putus, Allah yang setia tuh berjanji, Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 bunyi apa? Kalau suruh baca di situ. Kejadian 5 ayat 17 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Elohim Yahweh berkata kepada iblis yang menggoda Adam, Hawa, kemudian Hawa makan, kemudian kasih kepada suaminya Adam. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu. Allah. Mati pasti. Dan engkau akan menemukan tumitnya. Kalau tumit diremukkan, nggak mati, hanya luka. Ini oleh para teolog disebut proto-evangelium. Coba katakan proto-evangelium. Ngonyong dikit, saudara. Proto-evangelium. Di banyak istilah-istilah yang susah nih saya, Pak. Nggak apa-apa, saya juga dulu begitu. Atau proto-evangelion. Dari kata eu baik, evangelion kabar. Kabar baik. Makanya, Kejadian 3 ayat 15 ini adalah kabar baik mula-mula. Injil yang pertama kali digemakan itu di Kejadian. Amin, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, luar biasa nih. Keturunanmu akan menemukan kepalamu.
keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Pertanyaannya, siapa keturunan perempuan itu? Ini pertanyaan penting yang meremukkan kepala iblis. Yesaya mengatakan begini, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini menunjuk ke siapa? Laki-laki itu, anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan itu siapa? Yesus. Perempuan muda itu siapa yang mengandung? Maria. Makanya saudara sekalian, penulis Injil Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu menunjuk kepada ini, Yesaya 7 ayat 14. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Yang berarti Allah menyertai, Allah ingin walk with us. Immanuel, bersama, with, manu, ya itu kita, Immanuel, L itu Allah. Jadi Allah, kalau Ibrani kan dibalik, Allah itu mau bersama dengan kita. Makanya kita dipanggil supaya bersama dengan dia, amin. Luar biasa saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, kabar baik ini digenapi di dalam Kristus Yesus yang lahir. Turunannya itu, kalau kita lebih dalam lagi, jadi ini luar biasa ya Alkitab itu. Kalau saudara lebih dalam lagi, Kejadian pasal 22 ayat 18. Dikatakan begini, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh keturunanmu. Ini keturunan Adam. Jadi keturunan perempuan itu akan meremukkan. Jadi keturunan Adam dan keturunan perempuan itu ada hubungan, ada benang merah. Dan itu berkali-kali dinyatakan oleh para rasul. Karena waktu, saya nggak usah sebutin ya. Kutip, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Itu Petrus ngomong di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke berapa tuh? Ayat yang ke-25. Tapi saya langsung apa yang dikatakan Paulus. Di Galatia 3 ayat 16. Jadi Paulus ini ya, mengkoneksikan kejadian tadi tuh yang kita baca, kejadian pasal yang ke-22 ayat 18, bahkan kejadian 12 ayat 7 itu sama, ada kata keturunan Adam. Nah, oleh Paulus dia simpulkan karena ini ada benang merahnya. Allah yang setia itu ternyata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai tuntas. Galatia 3 ayat 16. Saudara bisa paham. Galatia 3 ayat 16. Jadi Allah yang setia itu luar biasa. Makanya saudara dan saya beruntung mempunyai Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, putra tunggalnya itu. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Jadi, keturunannya itu single, satu, tunggal. Kalau bahasa Inggris kan child, itu satu. Kalau pluralnya, children. Boy, satu, boy, a boy. Kalau banyak, boys, ada S-nya. Ini ternyata singular, keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan, seolah-olah banyak. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi perhatikan, hanya satu orang. Katakan hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi janji mula-mula, kabar baik mula-mula itu menuju kepada Yesus. Luar biasa saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, Yesus yang membuat kita itu bisa kembali berhubungan dengan Allah. Nah, Paulus lebih lanjut mengatakan begini. Kalau saudara pelajarin terus ya. Kejadian yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Kejadian 2 tadi ayat 15, ayat 17. Waktu kau makannya mati, maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada kata dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau saudara mau bisa berhubungan dengan Allah, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Gak bisa. Cara lain gak bisa. Jadi kata di dalam itu penting sekali. Kalau kita baca di ayat sebelumnya Roma 6 ayat 22.
Ini kan 23 yang sering. Lupa, Roma 6 ayat 22-nya lupa. Bukannya lupa sih, sering, karena ini lebih yang ayat 23 ini lebih connect ke Kejadian pasal 2 ayat 17. Padahal ayat 22-nya itu penting. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, perhatikan. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, jadi dan Yesus mati di kayu salib, menggantikan kita, ya, itu dimerdekakan. Jadi waktu kita percaya Yesus, dosa kita dihapuskan, semua orang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu penebusan. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan kematian Yesus Kristus itu memungkinkan kita bisa terhubung dengan Allah. Makanya Yesus berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Paulus paham tuh, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kisah 4. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya satu orang yang memungkinkan kita bisa bersekutu dengan Allah. Amin, saudara sekalian. Kenapa? Dengan kematian Yesus, dengan kebangkitannya, kita yang percaya akan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mengalami mati selama-lamanya. Itu kan sering ayat Yohanes 11 ayat 25-26 nih dalam ibadah duka. Nah, jadi saudara sekalian, kalau saya boleh simpulkan, hidup kekal itu sebenarnya rancangan Allah sejak semula. Di mana kita bersekutu dengan Allah. Itu persekutuan yang indah. Di awalnya itu. Makanya saudara sekalian gejala, indikasi orang itu masuk surga atau enggak, udah kelihatan. Kalau dia udah jahat, NPD, KDRT sama istrinya, kemudian tidak setia, selingkuh, selingan indah keluarga, selingan indah keluarga utuh. Nggak mungkin kalau selingkuh itu keluarganya utuh. Nehi si Meliket itu berjahe. Istri saya udah pesen, itu kok ya suami-suami berani selingkuh ya. Saya kaget, emang kenapa? Kalau gue nggak gue potong habis, waduh. Itu mesti tegas, amin saudara sekalian. Kalau suami-suami yang begitu, saya udah ngeri deh kalau istri saya ngomong begitu ya. Pasang mata kuda deh. Udah gitu saudara ya. Amin saudara sekalian. Kenapa? Nggak mungkin. Masuk surga tuh nehi si Meliket itu berjahe. Allah yang setia pasti bergaul dengan kita yang setia, amin. Nah kesetiaan kita itu diuji di bumi ini. Jadi mengalami kesulitan. Tadi Ibu Culan singgung, itu benar. Ini kesulitan luar biasa nih. Menteri Keuangan, rumahnya dijarah. Bayangin, menteri. Kalau anggota DPR masih oke deh ya. Menteri, rumahnya dijarah. Pak, rumah saya aman Pak. Puji Tuhan. Kenapa aman Bu? Ya mana ada yang dijarah Pak. Ya maksud saya aman. Kita kalau dijarah saudara bisa bayangin nggak? Saya sih bukan apa-apa saudara. Waktu 98, aduh. Saya tuh di tengah kerumunan. Ditanya nih saksinya. Aduh saya ngeri tuh. Saya sampai balik di Semanggi tuh sebab apa? Gak bisa maju tuh begitu banyak masa. Lawan arah. Aduh saya bingung tuh. Itu kalau masa datang kemudian lihat saya. Aduh muka Lee Min Ho nih. Cina nih. Habis saya. Saya bilang doa Tuhan. Mudah-mudahan saya bisa sampai rumah. Kacau balau tuh. Di depan rumah saya tuh kan ada. Apa tuh ya. Itu pada bawa kulkas. Saya bilang. TV lo kesek. Saya bilang dia mampir ke rumah gua, aduh tuh. Saya waktu itu belum beli golok. Mateng dia mampir nih. Saya ingat, waduh, saya siapin 4 golok saudara sekalian. Jadi ngeri tuh kayak begitu tuh. Sri Mulyani sampai bilang, aduh, dia udah telepon Menhan. Dia minta tolong Streknek. Tetap dijarah. Tadinya saya nggak percaya, nggak mungkin. Masa rumah menteri dijarah itu mah udah lalu. Ternyata benar saudara sekalian. Aduh, nah, sulit keadaan. Makanya betul Ibu Culan, kita mesti memanage sebaik mungkin uang kita. Sulit. Ini berita 2 hari 3 hari lalu, ini karena tadinya kan berita akhir Agustus itu karena ada demo. Ternyata bulan Agustus itu saudara sekalian, Israel serang Yaman, dibom, Sanaa ibu kota Yaman. Waduh. Saya bilang apa benar ya? Ternyata benar. Dia serang Qatar. Doha apa Doha?
Wah, saya bilang ini bisa perang dunia ketiga nih. Eropa, Timur Tengah kan jauh dari Indonesia. Kalau udah perang dunia ketiga, itu kalau nyasar kebun pala, itu jadi bubur semua, saudara. Itu antara Tel Aviv, Israel sampai Yaman, itu kan jauh. Kok bisa ya? Bisa rudal itu. Aduh, bisa masuk ke sini nih. Dia bisa menjelajah benua. Aduh, sampai saya cari tahu, kok bisa ya? Itu masuk ke Perdana Menteri di Yaman itu kan mati tuh. Kok bisa ya? Bisa. Aduh, saya bilang ngeri nih kayak begini nih. Pak jangan nakut-nakutin. Suruh baca berita saudara sekalian. Ya itu mah jauh Pak, yang penting saya mah beras lancar ya. Gak ada masalah. Iya sih ya saudara ya, itu jauh ya. Saya boleh simpulkan saudara sekalian. Nih, next. Karena slide saya ini yang terakhir. Jadi, syarat mutlak untuk kita bisa bersekutu dengan Allah. Jadi 3 hal penting bagaimana kita bisa bersekutu dengan Allah. Yang pertama, syarat mutlaknya harus ada di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Karena Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5, ayat 4, ayat 5, dan seterusnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena yang mendamaikan kita itu Yesus. Allah Bapa itu melihat Yesus yang menudungi kita. Kalau enggak Yesus mati di kayu salib, kita yang mati. Makanya ketika di kayu salib ada satu kalimat Yesus yang sangat terkenal. Yang dalam bahasa Aram berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu saudara sekalian, hubungan terputus tuh gara-gara dosa. Yesus nyambungin, dia menderita itu karena itu. Penderitaan yang paling Yesus takuti, yang paling mengerikan baginya itu terputus hubungan dengan Allah. Karena selama ini dia tidak terputus. Dan itu dipulihkan dengan kematian Yesus. Makanya tirai bait Allah ketika Yesus meninggal mati di kayu salib, terbelah 2 dari atas sampai bawah, seret. Itu keajaiban. Para sejarawan mengatakan, tebal bait Allah itu, tebal tirainya itu 10 cm. Nggak bisa disobek pakai tangan. Harus ditarik beberapa kuda, kiri kanan, ditarik baru robek. Pasti ada kekuatan yang dahsyat. Dan tirai itu memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Dan itu terbelah 2. Melambang apa? Kalau dulu umat Israel harus ada imam besar yang setiap tahun, setahun sekali masuk untuk menghubungi kita dengan Allah. Tetapi dengan kematiannya, itu terbelah. Kita bisa menghampiri tata suci kasih karunia-Nya. Untuk apa? Menerima rahmat. Untuk apa? Menemukan kasih karunia. Untuk apa? Mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Luar biasa saudara sekalian. Jadi dalam Tuhan Yesus itu mutlak. Ada 144 kali ada kata dalam Tuhan, dalam Allah, dalam Kristus. Artinya nggak bisa di luar Kristus. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi kita bisa berdamai, bisa berhubungan, bisa berelasi karena kematian Kristus. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Makanya kematian Kristus di kayu salib itu inti Injil. Itu yang sering diserang. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tadi oleh kematiannya kita diperdamaikan. Di sini kok oleh hidupnya. Kematiannya, kebangkitannya itu satu paket. Amin saudara sekalian. Yang menyebabkan kita bisa berelasi, punya relationship dengan Allah, itu kematian, kebangkitan Kristus. Kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, kita yang meluncur masuk neraka. Ayat 11-nya. Dan bukan hanya itu saja, perhatikan tambahannya. Kita malah bermegah, Roma 5 ayat 11. Dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab, perhatikan, oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sehingga relasi kita itu bagus. Makanya rumah tangga yang relasinya bagus antara suami dan istri, kalau dia relasinya dengan Allah juga bagus. Amin. Jadi itu salib begitu. Kalau saudara nggak punya hubungan baik dengan Allah, sulit berhubungan baik dengan istri. Kenapa? Istri kan makin lama makin tua. Suami juga makin tua. Betul nggak? Apalagi kalau suaminya kaya. Uangnya banyak di sini nih. Soekarno-Hatta itu berbaris di sini ada 20. Belum di banknya rekening banknya ada 5 bank. Belum sahamnya. Belum, uangnya banyak. Lihat istri, bas betot, repot.
Di kantor, waduh, sekretarisnya wanginya minta ampun, 2 meter aja, 20 meter aja udah kecium. Wah, si Agnes datang nih. Oh, si Sarah nih datang. Kenapa? Minyak wanginya. Istri kita, aduh, daster 1 semester nggak diganti-ganti. Bau bawang putih, bawang merah, bawang bombay, semua bawang tuh. 1 semester nggak diganti. Aduh, ini bahaya. Tapi kalau suami yang setia, dia punya hubungan dengan Tuhan. Sekalipun kau bau bawang putih, bawang merah, bahkan emaknya bawang bombay, aku tetap mengasihi engkau. Cium. Nah, jangan istri aja yang disuruh cium, suami juga cium. Amin. Haleluya. Jadi saudara sekalian, ini jelas. Amin, saudara sekalian. Jadi hanya dalam Yesus lalu bisa berfellowship dengan Allah. Kalau enggak bisa. Makanya gak usah heran kalau di luar Yesus dia sulit berdoa. Paling doa kalau kepepet aja. Nah, sekarang bukti hubungan kita dipulihkan. Ya, ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya 1 Korintus 15 ayat 56 dan 56 sampai 58. Bentar lagi ya. Sengat maut ialah dosa. Kisah 1 Korintus 15 ayat 56. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, jadi Yesus sudah memberikan kemenangan sehingga kita bisa berhubungan dengan Allah, menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk menerima rahmat, menemukan kasih karunia dan mendapat pertolongan. Itu kepada kita kemenangan Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jadi payahmu tidak sia-sia. Kita melayani Tuhan. Seperti Yesus mengatakan, aku telah datang dari surga. Yohanes 6 ayat 38. Untuk melakukan kehendak Allah. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melainkan melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makanya Yesus punya filosofi, punya prinsip. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Anak manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Supaya ditemukan dan kembali bersekutu dengan Allah. Supaya kembali berdamai dengan Allah. Itu pelayanan. Amin, saudara sekalian. Jadi nggak mesti di mimbar ini. Tetapi ketika saudara menjangkau jiwa supaya juga diselamatkan. Saksi kepada keluarga saudara. Supaya bisa berrelasi dengan Allah. Itu pelayanan. Dan orang yang sudah diselamatkan. Pasti buktinya melayani Tuhan. Yang terakhir, buah dari hubungan yang dipulihkan di bumi ini. Hidup kekal. Tadi di Roma 6 ayat 22. Sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Makanya selama hidup di bumi ini, saudara harus berhubungan dengan Tuhan. Amin. Lukas 16 ayat 9, ayat terakhir. Dan aku berkata kepadamu, Lukas 16 ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi, ikat persahabatan ini dengan siapa? Dengan Allah. Gimana caranya? Gunakan tuh mamon yang tidak jujur, harta yang kita miliki, yang sesungguhnya juga dari Tuhan. Tujuannya apa? Membangun hubungan dengan Allah. Ketika, perhatikan, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Buahnya itu suruh tinggal di kemah abadi. Amin, saudara sekalian. Ini penting. Jangan hambur-hamburkan uang, bukan untuk yang punya nilai kekal. Beli barang branded. Aduh, udah punya 1-2 masih mending ya. Gak apa-apa beli. Saya untung punya istri, dulu saya kilik-kilik dia. Mam, ini bagus nih, tas. Waktu itu belum krisis, harganya hampir berapa ya, 6 juta lebih ya. Dia bilang, oh mahal nih, Cek. Gak apa-apa, saya yang bayar. Saya kan baru dapat kantau. Dia liatin, bagus ya. Bagus nih, lapis emas. Nggak ada ah. Kenapa? Nggak ada ah. Akhirnya saudara dia beli yang murahan. Dia bilang, untung gua. Dia cuma beli yang 2 jutaan dulu ya. Cukup punya 1, amin saudara sekalian. Jangan beli berderet-deret. Kalau saudara kondangan, apa saudara pakai selosin tasnya bawa begini? Kan norak. Sepatu cukup beberapa pasang, amin. Jangan pasangan banyak begitu. Nah, gunakan untuk apa? Ini menjangkau jiwa-jiwa. Amin, saudara sekalian. Dan kalau kita punya hubungan di bumi ini dengan baik, setia dengan Tuhan, kita akan punya hubungan yang baik di kekal. Makanya Mazmur mengatakan gini, Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tiada yang kuingini di bumi. Nah, ini ada lagunya nih. Hanya di mana? C. Ini penting saudara sekalian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tuh,
Ayat 2-nya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Harus jadi komitmen. Hubungan dengan kita, apapun yang terjadi, harus tetap selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.